Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pembelajaran kali ini merupakan tema pertama dari mata kuliah Sosiologi Politik yang akan saya sampaikan kepada adik-adik atau para pendengar sekalian adalah tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik serta struktur politik, yang bahan ajarnya terdiri dari definisi terkait sosiologi dan politik, kemudian sejarah perkembangan sosiologi politik, dan yang terakhir adalah struktur fisik dan struktur sosial. Definisi sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan gabungan dari dua irisan kata yang berbeda, yakni dari sosiologi dan politik, di mana sosiologi secara bahasa berasal dari kata sosius yang berarti teman atau kawan, dan logos berarti pengetahuan, sehingga sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kawan. Nah, kawan yang dimaksud di sini adalah masyarakat. Di mana masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian kegiatannya dalam kelompok tersebut. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial, maka sewajarnya pula manusia tersebut melakukan interaksi. Maka apakah interaksi itu? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, selanjutnya politik. Politik awal katanya berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang berarti pemerintahan negara. Akan tetapi kita akan sulit memberikan definisi secara pasti apakah politik ini. Jika ingin mengetahuinya, maka terlebih dahulu kita mengetahui tentang konsep politik tersebut, di mana setidaknya ada 5 konsep, yakni negara, kekuasaan, keputusan, pengalokasian sumber-sumber, dan konflik. Setelahnya, kita mengambil definisi politik ini cenderung kemana? Apabila ia membahas negara, maka definisinya adalah segala kehidupan atau kegiatan bernegara atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan negara. Nah, apabila tentang kekuasaan, maka segala kegiatan mempertahankan dan atau merebut kekuasaan, dan begitu pula seterusnya, seperti yang telah saya tuliskan, hingga konflik. Dari uraian atau penjelasan di atas, maka secara umum fokus studi sosiologi politik menurut sosiologi terbagi menjadi 2 pandangan. Pertama, sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara. Karena itu, unit analisisnya adalah
negara. Apakah ini berarti kajian sosiologi politik sama dengan kajian politik? Tidak. Politik membahas dua hal, yaitu teori politik dan administrasi pemerintahan. Teori-teori politik antara lain membahas ide-ide tentang pemerintahan, mulai Plato, Machiavelli, Rusi, sampai Karl Marx. Pokok bahasan administrasi pemerintahan terutama pada masalah struktur formal dan fungsi organisasi pemerintahan. Politik memfokuskan perhatiannya pada kekuasaan yang melekat pada organisasi-organisasi formal atau pada administrasi publik, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Politik dianggap sebagai pergolakan dan pertempuran antara kelompok-kelompok dan individu yang ingin berkuasa atau mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat dengan cara mengeksploitirnya, sedangkan individu dan kelompok yang lain menentang dominasi dan tindak eksploitatif tersebut. Di sini politik merupakan sarana untuk mempertahankan hak-hak istimewa kelompok minoritas dari dominasi kelompok. Politik juga dipandang sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Di sini, kekuasaan dipakai untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan melindungi kepentingan umum dari tekanan kelompok-kelompok tertentu. Artinya, politik merupakan sarana untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan keadilan seperti yang dicita-citakan oleh Aristoteles. Sementara sosiologi politik memfokuskan kajian pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberi respon terhadap sistem birokrasi. Masyarakat sebagai pemberi respon birokrasi inilah yang menjadi bahagian kajian sosiologi politik. Pandangan ini menghendaki agar ruang lingkup kekuasaan dalam sosiologi politik tidak terlalu luas dan tanpa arah. Nah, pada pandangan kedua mengatakan bahwa sosiologi politik seharusnya bukan hanya mempelajari atau membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara, melainkan juga pada unit-unit kehidupan sosial yang lain yang lebih kecil seperti keluarga, asosiasi atau organisasi. Ini berarti jika pandangan pertama berbicara pada level makro saja atau berhubungan negara dan masyarakat, sedangkan pandangan kedua berbicara pada level makro sekaligus mikro, yakni negara, hubungan negara dan masyarakat itu sendiri. Menurut pengertian yang lebih modern, sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintah, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Leon Daguet, seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis, menyatakan terdapat perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Katanya, dalam setiap kelompok manusia, mulai dari yang terkecil hingga terbesar, mulai dari yang rapuh hingga yang paling stabil, terdapat orang yang memerintah dan mereka yang mematuhinya. Terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan yang bersangkutan.
Perbedaan tersebut merupakan fenomena politik yang fundamental yang dijelaskan melalui studi perbandingan pada setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan sosial. Pandangan di atas berpijak pada satu pemahaman bahwa jika kekuasaan adalah objek sosiologi politik, maka hampir semua bentuk hubungan sosial ditemukan kekuasaan dan struktur kekuasaan. Gak usah jauh-jauh dah, keluarga kita bilang. Siapa kepala keluarga? Dia adalah pemegang kekuasaan, atau dia adalah yang menguasai. Saya bilang ayah adalah pemilik suatu kekuasaan, maka ayah berhak untuk menguasai atau memerintah, dan juga membuat atau mengambil sebuah keputusan. Slide selanjutnya adalah sejarah perkembangan sosiologi politik. Sejarah. Menelusuri sejarah yang sudah cukup lama hingga berabad lamanya bukanlah hal yang mudah untuk diperoleh dan benar. Namun dalam hal ini, berbicara mengenai sosiologi politik, kita dapat mengetahui dari konsep perkembangan, yakni Auguste Comte pada bukunya berjudul Cours de Philosophie tahun 1839. Comte meyakini bahwa penemuan hukum yang mengontrol kehidupan sosial manusia dapat dilakukan dengan analisis ilmiah. Kemudian Karl Marx dalam bukunya Manifesto Komunis tahun 1848. Dalam pandangan Karl Marx, yang ada hanyalah revolusi, yakni revolusi proletariat, yaitu usaha mencopot hak milik kaum kapitalis atas alat-alat produksi dan menyerahkannya kepada seluruh rakyat. Ia berpendapat demikian karena memang tidak ada cara lain selain perjuangan antara kelas-kelas. Karena pada masanya begitu terlihat jelas kelas-kelas atas yang mendominasi lagi berkuasa. Agar mematahkan atau menghancurkan sistem itu, yaitu menghancurkan sistem yang menghasilkan kepentingan-kepentingan kelas atas. Nah, akan tetapi hal itu mustahil karena kelas atas membenarkan tindakan mereka dengan menyebarkan ideologi yang menunjukkan kesan bahwa negara dan tata susunan masyarakat itu suci, tak terjamah dan perlu didukung demi kepentingan masyarakat. Dengannya, perubahan sejarah umat manusia dalam masyarakat hanya bisa ditempuh dengan jalan kekerasan, yaitu revolusi. Selanjutnya adalah Emile Durkheim dengan judul bukunya The Division of Labor in Society tahun 1893. Setelah pemusatannya kepada pembagian kerja dan meneliti hal yang berbeda antara masyarakat tradisional dan modern, dalam hal ini Durkheim ingin menegaskan fakta-fakta sosial guna menggambarkan fenomena yang ada dengan sendirinya dan tidak terikat dengan tindakan individu. Ia berpendapat fakta sosial hanya dapat dijelaskan oleh fakta sosial lainnya. Hal mana dimungkinkan dengan cara menonjolkan fakta pokok dalam evolusi kolektif pada lingkungan sosial internal. Dengan demikian, maka sosiologi merupakan suatu ilmu yang mandiri. Perasaan adanya kekhususan realitas sosial sedemikian pentingnya bagi orang sosiolog, sehingga hanya latihan-latihan
keterampilan sosiologis yang akan dapat mempersiapkannya untuk dapat menelaah fakta sosial secara intelektual. Pada metode di atas, Durkheim ingin menjelaskan bahwa sosiologi memisahkan diri sepenuhnya dari filsafat dengan berdalih bahwa sosiologi lahir dalam lingkungan ajaran filsafat, maka ada kecenderungan untuk memberikan ruang pada filsafat untuk masuk di dalamnya karena kematangan dari ilmu filsafat. Karenanya, sosiologi haruslah bersifat ilmiah dalam arti bersifat positivisme, evolusioner, dan idealistis, sehingga cukup memenuhi syarat sebagai suatu metode sosiologi dalam membaca fenomena sosial. Dan yang terakhir adalah Max Weber dengan buku berjudul Die Protestantische Ethik and the Geist des Kapitalismus. Dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial lain, yaitu pembagian kelas sosial didasarkan atas kelompok sebagai suatu kelompok elit dalam masyarakat yang memiliki kekuatan. Menurut Weber, akar pencapaian kemajuan Eropa adalah seperangkat nilai dan sikap yang terkandung dalam nilai etika Protestan, khususnya Calvin, yakni kerja keras, hemat, jujur, rasionalitas, dan sederhana. Semua nilai dan sikap ini disebut ascetism. Weber juga disebut sebagai penggagas konsep definisi sosial yang digunakan untuk menganalisis tindakan sosial. Menurutnya, pokok persoalan sosiologi adalah bagaimana memahami tindakan sosial antara hubungan sosial, di mana tindakan penuh arti dalam tanda petik itu ditafsirkan untuk sampai kepada penjelasan klausal untuk mempelajari tindakan sosial. Weber menganjurkan metode analitiknya melalui penafsiran dan pemahaman atau interpretative understanding, atau menurut terminologi disebut dengan Verstehen, yaitu melakukan penafsiran bermakna bahwa untuk memahami makna subjektif suatu tindakan sosial, seseorang harus dapat membayangkan dirinya berada di tempat pelaku untuk ikut menghayati pengalamannya. Untuk slide selanjutnya adalah struktur fisik, struktur sosial. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, sementara fisik adalah badan. Bila kita samakan badan itu adalah negara, maka kira-kira bagaimana suatu badan dapat dikatakan dengan badan, atau bagaimana negara dapat dikatakan suatu negara? Maka dalam hal ini struktur fisik dalam negara maka negara itu dapat diakui setidaknya ada 3 unsur yang harus ada, yakni wilayah, masyarakat atau penduduk, kemudian adanya pemerintahan yang berdaulat. Barulah ia dapat dikatakan sebagai negara. Tidak hanya penduduk dari suatu negara yang terikat pada suatu wilayah geografis tertentu. Penduduk dari setiap kelompok masyarakat atau komunitas manusia pun terikat pada wilayah. Maka tidak mengherankan bila secara tradisional negara bangsa atau nation state didefinisikan sebagai sejumlah penduduk yang terikat pada wilayah tertentu. Akan tetapi keterikatan penduduk atau suatu komunitas sosial terhadap lingkungan geografisnya
tentu saja bersifat dinamis. Hal ini ditandai dengan kemampuan penduduk atau komunitas yang bersangkutan untuk mengubah lingkungan alamiahnya menjadi lingkungan kultural yang merupakan kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Selanjutnya adalah struktur sosial. Menurut KBBI, sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Maka, struktur sosial dapat diartikan cara sesuatu disusun atau dibangun berdasarkan bangunan yang berkenaan dengan masyarakat. Dalam sebuah struktur sosial, umumnya terdapat perilaku-perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur, sehingga dapat dilihat sebagai pembatas terhadap perilaku-perilaku individu atau kelompok. Individu atau kelompok cenderung menyesuaikan perilakunya dengan keteraturan kelompok atau masyarakatnya. Ini menandakan bahwa struktur sosial merujuk pada suatu pola yang teratur dalam interaksi sosial. Dengannya, maka fungsi pokok dari struktur sosial adalah menciptakan sebuah keteraturan sosial yang ingin dicapai oleh suatu kelompok masyarakat. Untuk memantapkan kembali tentang struktur sosial, berikut menurut para ahli sosiolog. George C. Human mengaitkan struktur sosial dengan perilaku elementer atau mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Talcott Person berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antara manusia. Kemudian Coleman melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Kemudian selanjutnya Bloom menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Kemudian Jono Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Kemudian Abdul Shani melihat struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Kemudian yang terakhir adalah Gerhard Lansky mengatakan bahwa struktur sosial masyarakat diarahkan oleh kecenderungan pandangan yang menandai sejarah. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran sosiologi politik kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mendengarkan video ini sampai akhir, dan begitu halnya kepada teman-teman yang melihat video ini sampai akhir juga. Saya akhiri perkataan saya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.